Di sini saya akan menjelaskan mengenai alat-alat laboratorium. Yang pertama ada tabung reaksi. Tabung reaksi digunakan untuk mencampur, menampung, dan memanaskan bahan kimia dalam jumlah kecil. Kemudian ada buret. Buret digunakan untuk mengeluarkan volume cairan secara akurat selama titrasi. Kemudian ada pipet volume, digunakan untuk memindahkan volume cairan yang tepat dan akurat. Kemudian ada Erlenmeyer flash, digunakan untuk mencampur, memanaskan, dan menyimpan cairan seiring digunakannya dalam titrasi. Kemudian ada cawan battery, digunakan untuk menumbuhkan mikroorganisme dalam media padat. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai kaos tangan dan masker. Masker digunakan ketika kita melakukan percobaan kimia agar kita tidak menghirup hasil gas reaksi kimia. Kemudian kaos tangan. Kaos tangan kita gunakan agar melindungi tangan kita dari jajaran larutan kimia yang bisa membuat kulit gatal atau melepuh. Kaos tangan terbuat dari karet alam, nitril, dan neoprena. Terkait kaos tangan yang terbuat dari karet alam, ada yang dilengkapi dengan serbuk khusus dan tanpa serbuk khusus. Serbuk itu umumnya terbuat dari tepung kanji dan berfungsi untuk melumasi kaos tangan agar mudah saat digunakan. Perkenalkan, nama saya Vini Caroline, saya dari kelas 10D nomor urut 34. Di sini saya akan menjelaskan 5 alat yang tersedia di laboratorium yang merupakan lanjutan penjelasan dari IBRA. Yang keenam adalah mikroskop. Mikroskop digunakan untuk melihat objek yang sangat kecil yang tidak dapat dilihat langsung oleh mata. Nah, mikroskop ini digunakan untuk melihat yang pertama, struktur permukaan dari bahan kimia. Yang kedua, reaksi kimia. Yang ketiga adalah untuk melihat bentuk dan ukuran dari bahan kimia. Yang ketujuh adalah pH meter. pH meter ini digunakan untuk mengukur keasaman, kebasahan, dan juga untuk mengukur pH meter dari suatu larutan. pH meter pada bidang industri farmasi digunakan untuk pengecekan stabilitas produk, lalu untuk pengujian kualitas air dan juga tingkat keasaman tanah. Nantinya dapat mempengaruhi tingkat kesuburan dan juga nutrisi bagi tumbuhan. Lalu yang ketiga adalah centrifuge. Centrifuge merupakan alat yang digunakan untuk memisahkan antara partikel padat dan cair dengan menggunakan densitas yang berputar dengan kecepatan tinggi. Seperti itu. Jadi nanti akan memisahkan antara partikel padat dan cair. Contohnya adalah pada permunian bahan kimia. Lalu yang kesembilan adalah glass beaker. Glass beaker adalah gelas yang berbentuk silinder terbuat dari bahan kaca yang dasarnya itu rata. Glass beaker digunakan untuk memanaskan, mencampurkan, dan juga mengukur bahan-bahan kimia yang cair. Lalu yang terakhir atau yang ke-10 adalah mortar dan alu, adalah wadah dan juga pengaduk yang digunakan untuk mencampurkan bahan-bahan kimia dan juga menggilingkan dan menghancurkan. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan bahan-bahan berbahaya yang terdapat pada laboratorium. Yang pertama adalah bahan terbakar atau flammable, menunjukkan bahan yang mudah terbakar atau terkena panas, percikan api atau pengoksida. Contohnya adalah benzene dan juga aseton. Yang kedua adalah bahan meledak atau eksplosif, menandakan bahan yang bisa meledak akibat gesekan, percikan atau panas atau benturan. Contohnya itu TNT, amonium nitrat, dan juga selulosa. Yang ketiga adalah simbol bahaya korosif. Bahan ini bisa merusak atau menghancurkan jaringan hidup saat terkena kulit. Contohnya itu klor dan juga belirang oksida. Dan yang keempat adalah bahan beracun atau toksik. Bahan yang bisa menyebabkan kerusakan serius atau kematian jika terhirup, tertelan, atau kontak dengan kulit. Contohnya itu arsen, triklokrida, dan merkuri klorida. Dan yang kelima adalah bahaya iritan atau iritan. Deskripsinya adalah mengindikasikan bahan yang bisa menyebabkan iritasi pada kulit, mata, atau saluran pernapasan. Contohnya itu amonia dan benzil klorida. Sekian dari saya. Yang keenam ada bahaya oksidising. Bahaya oksidising adalah bahan yang bisa menyebabkan atau memperparah kebakaran dengan memberi oksigen. Contohnya adalah hidrogen peroksida dan kalium velvoran. Yang ketujuh ada bahaya harmful. Bahaya harmful adalah klasifikasi bahan kimia yang berbahaya. Contohnya adalah peridin. Yang kedelapan adalah bahaya radioaktif subaces. Bahan kimia radioaktif adalah bahan kimia yang mempunyai kemampuan memancarkan sinar radioaktif dengan aktivitas jenis lebih besar dari 0,002 mikrori per gram. Contohnya adalah detektor asap dan tritium. Yang kesembilan adalah bahaya longer term health hazard. Longer term health hazard adalah
bahan kimia yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Contohnya adalah asam sulfat dan korosif. Yang ke-10 ada bahaya danger for the environment. Bahaya ini adalah klasifikasi untuk simbol bahan yang berbahaya bagi lingkungan. Contohnya adalah tetracolometan dan petroleum bensin. Yang terakhir ada ikat rambut. Jangan remehkan ikat rambut ya, terutama bagi siswa perempuan yang berambut panjang. Jangan biarkan rambut kalian terkerai dengan bebasnya, karena di dalam lab dapat menimbulkan bahaya, terutama ketika kalian melakukan praktikum dengan api. Ikatlah rambut kalian sehingga aman dalam melaksanakan praktikum.